Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yulia Budiarti selaku Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan Bapak Ibu peserta diseminasi disiplin positif pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu secara di pagi hari ini tentang budaya positif. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Ayu Landari selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah doa, keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung, yaitu Ibu Yulia Budiarti. Kepada Ibu Yulia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat kita yang sederhana ini ya, dalam rangka sama-sama menyimak apa yang nanti akan dibagikan atau di-sharingkan oleh Pak Miswanto selaku CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Nah, sholawat teriring salam marilah kita persembahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua adalah umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, senang sekali saya hari ini dapat membersamai Bapak dan Ibu, terutama dalam rangka menyimak apa yang akan dibagikan atau di-sharingkan oleh Pak Miswanto, yaitu modul 1.4 budaya positif dari rangkaian modul yang dipelajari Pak Miswanto dan juga CGP lain di Angkatan 11. Untuk diketahui ada 10 modul Bapak Ibu di pembelajaran PGP, Pendidikan Guru Penggerak, yang berlangsung selama 6 bulan. Nah, modul 1.4 yang budaya positif ini adalah modul yang sangat semuanya padat dan semuanya itu mempunyai kebermanfaatan yang luar biasa gitu ya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan bahwa pemahaman tentang budaya positif ini kemudian diikuti dengan implementasinya. Paham akan substansi kemudian diimplementasikan dalam interaksi kita bersama peserta didik, itu yang paling penting. Kalau kata orang pintar, sebuah pengetahuan itu muaranya bukan di pengetahuan kembali, tetapi di perilaku. Nah, bagaimana nanti kita menerapkan perilaku budaya positif ini kepada peserta didik kita, dan bagaimana ini juga akan terus carry on, dibawa terus sama peserta didik kita menjadi bekal hidup mereka kelak. Seperti yang diutarakan, yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran itu adalah untuk membawa murid-murid kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Jadi mereka tuh bahagia dan selamat dalam hidupnya kelak. Begitu juga dalam pembelajaran, gimana ya caranya supaya mereka ini bahagia. Tapi bukan cuma bahagia aja, selamat gitu. Juga bukan cuma selamat aja tapi nggak bahagia. Nah, jadi dua unsur ini harus terpenuhi. Gimana ya supaya mereka ini disiplin tapi dengan cara yang bahagia. Nah, disiplin kan pasti untuk menyelamatkan tuh, tapi dengan cara bahagia. Dan juga memerdekakan, karena manusia yang merdeka itu adalah yang mereka itu melakukan segala sesuatu bukan karena takut, tetapi karena memang nilai dirinya memang sudah mencerminkan hal-hal yang positif.
Nah, saya mengharapkan teman-teman kita yang ada di pendidikan guru penggerak ini tidak berhenti hanya tergerak saja, tetapi juga bergerak dan menggerakkan yang ada di komunitas paling dekat, yaitu komunitas sekolah. Saya juga mau nyolek nih teman-teman yang sudah alumni. Nah, alumni itu kan statusnya C-nya sudah nggak ada, udah jadi GP, guru penggerak. Bagaimana dengan dampaknya gitu? Tolong beri dampak yang lebih yang lebih optimal, yang lebih terasa gitu ya kepada lingkungan sekitar gitu ya Bapak Ibu, dan juga teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan juga terdampak positif dari sharing yang diberikan oleh teman-teman kita yang ada di CGP Angkatan 11. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi, selamat belajar bersama. Enjoy yourself, enjoy the session. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Oke, acara selanjutnya adalah doa. Pembacaan doa oleh Bapak Lekat. Kepada Bapak Lekat saya persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita modul 14 budaya positif ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan syuk dan berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ismi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, berkahilah apa yang akan kami laksanakan pada siang hari ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kebermanfaatan, keberlangsungan, sehingga kami memperoleh ilmu yang sebenarnya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi washabihi wa barik salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dan diskusi tanya jawab. Kepada Bapak Biswanto saya persilakan. Saya izin meninggalkan topik. Pak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rangka untuk belajar bersama. Mohon maaf saya bukan bermaksud menggurui, karena memang kebetulan saya lebih dulu tahu infonya, jadi agar lebih bermanfaat saya akan bagikan. Tadi pagi izin dengan ibu kepala sekolah, katanya gimana kalau di GSG pas acara rapat. Saya bilang ya bisa, tugas saya terakhir 28 Agustus gitu, jadi nggak bisa. Jadi ya dengan ruangan yang seperti ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya untuk kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum ke materi, saya ingin mengajak sebentar ini sedikit mengenang tentang, mungkin ada kenangan tentang bola di masa kecil. Pengalaman saya itu di main bekel, bola bekel. Iya, saya cowok ya, tapi mainnya sama cewek-cewek. Nah, ketika itu saya selalu menang. Nah, karena menang ada yang nangis. Nah, justru itu dari itu saya tahu bahwa perempuan itu harus menang. Jadi saya mengalah.
seorang laki-laki saya malah gitu. Baik, jadi kenapa saya mengajak sedikit mengenang tentang bola? Ini kan umumnya karena kita masih ingat, masih kita kenang, karena kita mengalami itu sebagai proses yang menyenangkan. Jadi seperti itulah yang harusnya kita bawa ke dalam kelas, dalam pembelajaran, supaya anak tetap ingat gimana lah caranya kita membuat mereka itu jadi senang. Itulah tentang bola. Bola apa yang nyakitin? Kena muka tadi sakit itu Pak. Nyakitin. Bola balik gedolanan. Bola balik gedolanan. Izin Bapak Ibu mau perkenalkan diri, walaupun sudah kenal sebenarnya. Ini fasilitator pendidikan guru penggerak saya, Ibu Nopi Haryanti MPD. Beliau kalau nggak salah bertugas di Tulang Bawang, guru di Tulang Bawang, guru fisika. Kemudian pengajar praktik Ibu Dian Atika, beliau guru IPA di SMP 14, standar 14. 15 kok 14. 14. Kalau sananya. Nah, kemudian ini nama saya yang nama yang resmi digunakan untuk berbagai identitas resmi secara menyurat. Nama lain ada nama lain, kalau yang di online beda. Di online seperti ini. Nah, ada tambahannya. Bukan itu kan dulu sejarahnya kan ketika buat Facebook kan nggak boleh satu kata, harus ada tambahan nama lain. Dicarilah nama apa yang kira-kira pas. Ini Arfa ini dari asal kata Arif, Arif atau Arif bisa, Arifah bisa, artinya bijaksana. Jadi biar bijaksana. Kalau teman saya dulu saja. Banyak yang gitu. Ada yang nama ini dipisah juga, gitu juga. Ini sama Wanto dipisah gitu. Pokoknya dua kata. Itulah yang kemudian digunakan di berbagai akun lain. Nanti jangan lupa tap-tap layar di screenshot untuk bukti ngambil makan siang. Oke, berikutnya. Nah, apa nih Mister? Kok ada ini Mister? Ini zaman kapan ini? Ada lagi ini. Jadi ini semua visi atau harapan ke depan bahwa Lampung maju, rakyat sejahtera. Jadi tujuan diskusi kita pada hari ini, nanti setelah saya presentasi kita akan diskusi, kemudian harapan saya Bapak Ibu bisa memahami, kemudian bisa mengidentifikasi mana-mana yang termasuk ke dalam bagian dari budaya positif, kemudian bisa menerapkan di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi kenapa ada budaya positif? Karena kalau lingkungan yang nyaman dan aman berbasis disiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter serta didik. Jadi memang sebenarnya yang kita lakukan selama ini itu sudah bagian dari budaya positif. Kan budaya itu wujudnya ada 3.
bisa pemikiran yang tertuang dalam buku, kemudian bisa juga apa yang tampak orang kerjakan, itu juga budaya. Termasuk orang yang lagi main, lagi nyapu, lagi bersihin, itu budaya juga. Aktivitas tindakan. Kemudian satu lagi adalah karya, benda-benda karya, boleh bisa jadi berbentuk benda seni atau benda lainnya, pokoknya yang penting karya. Nah seperti itu. Kemudian ini peta konsepnya. Saling terhubung mulai dari sini. Disiplin positif. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu konsep yang ideal seperti itu. Jadi orang kan nggak selalu mengawasi kita. Mungkin kalau mereka ada di dekat kita bisa jadi mengontrol kita, tapi apa yang mereka harapkan itu kadang yang kita pikirkan beda. Jadi nggak mesti, atau bahkan nggak bisa orang lain mengontrol diri kita. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian dari sini, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang kemudian menjadi motivasi murid dalam belajar. Terbagi menjadi dua motivasi belajar murid. Pertama, motivasi eksternal. Eksternal itu ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Jadi kenapa murid belajar? Karena dia menghindari hukuman. Kenapa dia datang cepat-cepat takut dihukum? Kenapa dia ngumpulin tugas buru-buru? Karena dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Siapa yang nilainya lulus dapat 9, Bapak kasih hadiah 100.000 gitu. Kan orang senang semua. Yang seperti itu kalau dilakukan oleh murid, itu berarti motivasinya adalah ekstrinsik, dari luar. Yang dari dalam diri dia sendiri adalah motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Dia belajar ya karena dia butuh, karena dia pengen, dia pintar, ingin orang lain senang, orang lain mungkin menghargai dia karena dia pintar, guru juga senang gitu. Tapi penting juga kan pengabdiannya, Bu. Ya, jujur, Pak. Itu berarti ini, Mbak, dari imbalan. Jadi dari sini muaranya akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Kalau yang ini yang terjadi nilai kebajikan universal. Jadi orang itu bisa menghargai, bisa menghormati, menjaga suasana baik, kemudian beretika, seperti itulah dia muncul kebajikan yang umum kita ini. Semua agama itu bisa memunculkan sikap atau sifat yang memang baik. Itu namanya nilai kebajikan universal. Yang itu kalau di kelas itu jadi keyakinan kelas. Ini nanti kita akan bahas. Ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sebelum jadi keyakinan kelas. Kemudian dari situ ke sini tentang model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Nanti arahnya ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini kalau di sekolah lain ada yang guru itu sebagai penghukum. Ngapa kamu terlambat? Buat kamu gitu kan. Keliling lapangan itu penghukum. Mungkin kita zaman dulu itu dapat guru yang penghukum. Yang ngumpul tugas berdiri di depan kaki satu. Ada yang mungkin ribut di kelas dipukul pakai penggaris sampai patah penggarisnya.
Nah, itu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru ada yang berperan sebagai dia posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Aduh, kamu ini ngapa sih datang terlambat? Ibu kan jadi malu sama kepala sekolah gitu. Kan dia jadi rasa bersalah. Tolonglah besok jangan terlambat lagi gitu, ibu malu ditegur terus sama kepala sekolah. Tolonglah kalian ini piket yang bersih kelas ini, dilihat guru lain bawa malu, ibu malu gitu. Itu jadi membuat anak rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ketika ada murid salah, kamu kenapa belum ngumpul tugas gini, ya udah berapa kasih lagi kesempatan, itu tolong kerjakan ya gitu. Apa masalahnya itu, pokoknya kita benar-benar ngomong situ sampai dia dalam hal ini dia merasakan nyaman walaupun dia salah, karena ini sebagai teman gitu ya. Iya gitu, sebagai pemantau yang lihat tuh, kamu bapak perhatikan berapa hari kayaknya nggak serius belajar, ngapa gitu. Dia mantau, itu nanti dicari solusi dari hasil pantauan itu, apa yang mestinya anak itu lakukan. Sebagai manajer ini, kalau manajer ini tiga perannya. Pertama, dia punya tujuan. Kedua, tujuan itu dilakukan dengan tangan orang lain. Yang ketiga, ada pengawasan. Kalau yang dari ekonomi kan pernah kita dulu belajar tentang manajemen ya. Manajemen itu sama seperti itu. Ada tujuan, ada tenaga kerja orang lain, dan ada pengawasan. Dia menghadapi kasus, ingin punya tujuan, ingin menyelesaikan, tapi lewat guru lain, lewat tangan orang lain. Kemudian nanti tetap dipantau perkembangan berikutnya gitu. Seperti itu. Kemudian beralih ke sini, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Orang yang saudara kandung aja berbeda, apalagi berbeda orang tua ya. Ini akan menimbulkan kebutuhan yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa maksain orang itu memandang dunia seperti yang kita pandang. Harus ngikutin kita. Kita justru harus menghargai orang itu pandangannya kemana, pikirannya kemana. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini masih nyambung ke sini tadi. Yang dia pandang berbeda dengan yang kita pandang, dan itu perlu kita pahami. Jadi nanti akan memunculkan macam-macam kebutuhan. Nah, kebutuhan ini nanti akan kita usahakan untuk terpenuhi oleh murid. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kenapa ada anak itu mencuri bekal temannya? Itu pasti kebutuhannya dari sini. Ini bertahan hidup. Orang tua mungkin berantem nggak ngasih makan. Jadi itu diselesaikan dengan cara, nanti di sini ada, ini penyelesaiannya. Restitusi. Kemudian yang kedua, penguasaan atau kekuasaan. Anak itu pengen kelihatan berkuasa. Kenapa dia nonjok kawannya? Dan dia pengen kelihatan berkuasa. Kenapa dia di kelas itu bikin rusuh misalnya? Dia punya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhannya adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Itu biasanya kan ada murid yang
dia cari perhatian, dia pengen dipuji sama gurunya gitu kan. Ya pokoknya ngapain aja dia melakukan sesuatu supaya itu dapat perhatian lebih. Itu karena dia memang membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian tentang kesenangan, ini berkaitan dengan, nanti ada sedikit berhubungan dengan kebebasan. Kalau kesenangan ini nggak mesti sesuatu yang baik, idealnya kan memang yang baik, cuman dia itu bisa mendapatkan kesenangan itu dengan cara-cara yang mungkin secara aturan itu melanggar aturan. Kenapa orang itu sering ngejek nama orang tua temannya? Karena dia puas, dia senang. Kenapa misalnya ada teman yang botol minumnya dilempar sana sini? Itu salah itu, tapi dia senang, dia butuh akan kesenangan. Nah itu harus dipahami oleh kita sebagai guru, anak itu butuh kesenangan, tinggal nanti kita arahkan kesenangannya jangan yang ke situ. Kemudian akan kebebasan itu dia murid boleh memilih. Dia mau belajar dalam kelas boleh, di luar kelas boleh, di belakang boleh, baca buku boleh. Kalau di pelajaran saya IPS, saya persilahkan mereka hanya baca buku boleh, baca dari HP boleh juga. Mau ada yang baca sambil merangkum boleh. Yang penting tujuan akhirnya mereka itu paham apa yang akan kita capai hari ini. Mereka paham, mereka tercapai tujuan pembelajaran. Tentang caranya boleh, mereka diberi kebebasan, terserah kamu mau belajar seperti apa. Nonton video boleh juga, hanya eksplorasi di Google atau baca buku sambil menulis juga boleh. Itu mereka, kita maklumi mereka butuh kebebasan begitu. Nanti semua permasalahan yang muncul, kalau mereka memenuhi ini tapi melanggar dengan aturan yang berlaku, nanti penyelesaiannya adalah dengan segitiga restitusi, validitas kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nanti yang mereka lakukan akan kita tanyakan apakah sesuai dengan yang sudah dibuat di kelas. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang akan kita diskusikan 6 macam. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang ketiga tentang 5 posisi kontrol. Yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada perubahan paradigma dari yang semula adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Dalam hal ini kita gunakan teori kontrol untuk mengontrol atau mengendalikan perilaku yang dilakukan oleh murid. Pertama, kita coba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini yang kita dulu lakukan, supaya orang itu sesuai dengan yang kita pikirkan. Yang disampaikan oleh teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami, kita maklumi orang itu mau berpikir seperti apa, mau berpandangan seperti apa. Jadi nggak bisa memaksakan orang lain sama dengan yang kita pandang.
Kalau menurut stimulus respon, berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya bisa, kalau buruk ya buruk, nggak bisa. Itu tercela, fatal. Kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia mencuri bekal temannya? Dia tujuannya butuh makan. Jadi ada solusi, ada penyelesaian. Tujuannya yang dicari, kalau dia melanggar dengan aturan itu diselesaikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori ini ya, menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri, kita mau kemana, mau ngapain, mau berpikir apa, orang lain nggak tahu, orang lain nggak bisa ngatur. Orang lain pun mereka sama sendiri, mereka juga yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal dibujuk, paksa. Jadi kalau nggak mau, pulang aja. Paksaan. Sedangkan di sini ada kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau gini nggak mau, sekarang gimana solusinya? Karena maunya apa? Jadi nggak ada unsur paksaan. Model berpikir menang kalah, satu menang satu kalah. Yang bersalah tetap kalah di sini. Kemudian yang korban menang. Dan di sini model berpikir menang-menang. Yang bersalah jadi menang, terangkat, dia jadi kesalahan yang dilakukan itu jadi bahan pelajaran. Jadi dia ada perubahan identitas, tadinya bersalah, ada dalam kesalahan, dia berubah jadi ada dalam pelajaran karena dia salah. Kemudian berikutnya nah ini kalau menurut teori, disiplin adalah belajar. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata sederhana dari Pak Weli mungkin, disiplin itu apa? Diri sendiri ngapain? Disiplin. Mulainya ya. Nah iya, jadi dalam hal ini butuh keteladanan. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nggak mandang agama atau suku bangsa. Nilai ini adalah kebaikan yang umum, universal. Misalnya tentang menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang berpendapat, menjaga kebersihan seperti itu, menjaga keselamatan, saling menghargai. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan universalnya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhalal mulia. Ini semua orang ya beriman, agama lain pun beriman. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Oke, berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi.
Bapak Ibu tinggal pilih setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Tergantung hukumannya kan. Kalau dia ringan, udahlah bisa melanggar lagi gitu. Kan ringan itu. Dia datang telat suruh hafalan misalnya, hafalannya mudah, udah datang aja telat gitu. Iya. Jadi bisa setuju, bisa tidak ya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mendingan dia bersihin halaman tapi melanggar gitu ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Nah itu nanti efeknya itu. Begitu nggak ada hadiah, nggak ada penghargaan, dia jadi malas. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan dengan menghukum. Kalau langsung dihukum dia akan kalau langsung dihukum yang ada apa, sakit hati. Namanya gimana? Nggak setuju gimana? Tidak setuju. Jadi anak gini, anak bersalah. Pertama, anak itu dibuat merasa bersalah. Pilihan lainnya langsung dihukum. Yang ini lebih ringan daripada ini. Kalau anak merasa bersalah, lebih ringan. Orang membuat yang merasa bersalah termasuk hukuman. Jadi Kalau orang bersalah tinggal itu kenapa mereka itu bersalah dari bisnisnya sendirian dan jangan dibuat jadi orang aja waktu lebih sekolah. Jadi lebih ringan atau sama? Sama. Jadi merasa bersalah dengan hukuman sama. Ya udah sama. Saya setuju. Nah ini kita bahas yang tadi tentang motivasi perilaku manusia yang eksternal yang berasal dari luar diri seseorang. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dihukum. Makanya orang menghindari. Kemudian
motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga institusi, dapat hadiah. Kalau rajin datang, apa hadiahnya itu? Pokoknya dapat hadiah, penghargaan. Motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya rajin karena memang saya ingin menghargai diri, ingin orang lain jadi senang, jadi bangga, orang tua jadi sayang gitu, karena dia rajin. Dia nggak butuh imbalan, nggak butuh hukum, atau bukan karena menghindari hukuman. Itulah yang sebenarnya menjadi tujuan disiplin positif. Disiplin ya, dia taat pada aturan, dia jadi berperilaku baik, bertanggung jawab, menghargai, kemudian ya positif ya sesuai dengan harapan, sesuatu yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu dia bukan hanya lepas dari aturan, dia tuh jadi baik karena diri dia sendiri, dia bisa mengatur diri dia sendiri. Ya karena tadi dia menghargai diri sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena dapat penghargaan. Artinya dia lepas dari segala perintah. Tanpa perintah dia memang sudah jadi baik. Itu motivasi dari dalam diri, karena dia berhasil memerintah diri sendiri. Itu berarti sudah merdeka. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan menghukum atau hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi orang termotivasi karena penghargaan, dapat hadiah terus. Nah coba kalau nggak dibayar, mau nggak? Nah ini dampaknya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, kalau dikasih penghargaan orang jadi rajin, murid juga sama, murid jadi rajin. Jangka panjangnya harus kasih terus biar dia rajin, kalau nggak dikasih jadi malas. Nah itu akan merusak hubungan. Penghargaan itu merusak hubungan. Orang nggak butuh sama guru, dia butuhnya dapat hadiah tadi. Belajarnya kan bukan karena biar guru senang. Dia nggak, makanya di situ murid sama guru rusak hubungannya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini kita dalam hal memberikan penghargaan kepada anak. Ini yang perlu diperhatikan. Beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Secara khusus, secara pribadi. Artinya tiap anak misalnya berhasil menjawab, bagus nak, kamu hebat. Penghargaan secara khusus. Ya kalau anak itu terus yang pintar gimana? Nah, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, dia kesempatan coba yang lain dulu nak gitu. Jadi harapannya supaya nanti yang lain juga akan ikut diberi apresiasi ya, pengakuan atau
penghargaan. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi hari ini sudah memuji anak-anak pintar, besok juga sama. Jadi jangan besoknya cuek gitu. Jadi itulah pokoknya konsisten. Kalau yang pertemuan berikutnya ada perubahan, nggak lagi dipuji, ya berarti itu tidak konsisten. Iya, itu karena ada yang tergantung siapa yang akan diberi penghargaan. Kalau dia suka ya kasih. Kalau meskipun dia kelihatan bagus, tapi kalau dia berusaha untuk memberikan apresiasi itu praktek. Yang idealnya seperti ini. Jadi kita berikan penghargaan atau apresiasi pada murid. Jadi setelah dia itu menunjukkan nilai positif, misalnya berhasil menjawab atau memberikan pendapat gitu. Itu diberikan konsisten. Kemudian ini contoh dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Jadi ada yang bagian pembuka, ada nilai kebajikan yang dimunculkan, ini yang disampaikan ke anak, kemudian ada situasinya. Misalnya yang pertama, ini kita sampaikan ke anak. Kemarin Bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid yang baru di kelas kita. Itu contoh yang pertama. Kita memberikan apresiasi, dimasukkan nilai kebajikannya. Saya menghargai kepedulianmu. Bapak menghargai kepedulian kamu. Nah, karena apa? Atau pada saat apa? Di sini pada saat kamu membantu teman-teman di kelompok. Ini yang disampaikan nilai kepedulian. Kemudian terima kasih nak untuk rasa tanggung jawabmu. Dimasukkan nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Nah, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi ini contoh, ada awalan atau pembukaannya, kemudian ada yang disampaikan nilai kebajikan, kemudian kalau ini ya situasi saat itu. Terima kasih nak, kamu sudah peduli karena telah menghapus papan tulis misalnya gitu. Yang nomor 1, hukuman atau konsekuensi. Karena telat disuruh mencatat kalimat 100 kali. Yang konsekuensi, ada yang jawab? Simpan dulu jawabannya, nanti akan dimunculkan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi karena dia nggak pakai sepatu hitam, udahlah nggak usah pakai sepatu sekalian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Konsekuensi apa hukuman? Nah kita akan, oh ini sudah ada contohnya nih. Ya ini jawabannya. Ada yang salah? Karena jadi gini. Berarti bisa disimpulkan kalau termasuk konsekuensi itu sesuatu yang sesuai yang jalur segaris linear gitu ya. Linear. Kalau saya Linear. tapi kalau berbahasa Inggris itu Nah gitu bisa. karena kasih frekuensi. Linear. Ini ada dua perbedaan identitas gagal karena hukuman, sedangkan yang di sebelahnya identitas sukses lewat disiplin. Terbagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah hukuman, namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi nggak mesti menyakitkan. Nah misalnya itu, karena dia harus terjadi karena dia melakukan sesuatu yang salah. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Nah gitu. Ya gitu. Tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka panjang. Nggak senang lah siapa yang mau dihukum. Tidak nyaman, murid nggak nyaman suruh berdiri di depan, suruh, kalau dulu kan suruh berdiri. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi jangka pendek. Nggak nyaman disuruh ngelap meja, dia dilihat orang rame kan males dia. Tapi yaitu jangka pendek. Ini konsekuensi. Jadi di situ menurut teori dia nggak nyaman. Restitusinya menguatkan murid untuk menguatkan jangka panjang. Dia nggak kan dia ngelap tapi dia dilihat orang ramai kan nggak nyaman itu. Iya memang dia nggak nyaman Pak, dia nggak nyaman tapi Jangka pendek, ini jangka pendek. temennya itu tahu kalau dia itu lagi tanggung jawab pasti nggak memalu-malukan. Kalau itu jadi itu contoh Iya. sektor. Mungkin sesaat memang dia nggak nyaman, tapi dia gitu. Ya makanya di sini disebutkan jangka pendek, tidak nyaman jangka pendek. Yang jangka panjangnya dia akan menguatkan. Iya, Artinya dia mentalnya Pak. dia dalam hal itu dia pernah salah tapi dia bertanggung jawab. Kuat. Jangka panjang kan gitu. Korban mendapatkan keadilan.
korban bisa diabaikan. Karena gini, ya karena ini sudah dilakukan. Jadi misalnya temannya bukunya robek satu, konsekuensinya kalau merobek buku teman ganti buku baru. Jadi kan setelah diganti kan korban itu nggak terlalu diurusin. Jadi diabaikan, udah ini udah diganti baru. Air minumnya tumpah nih, udah diisiin lagi. Jadi kan dalam hal ini korban nggak dipakai. Korban duduk manis saja. Karena yang tadi salah dia sudah melakukan konsekuensi. Dia mengganti yang salah tadi. Nah, di sini korban mendapatkan ganti. Ganti itu apa? Jadi seperti kalau dia merasakan hal yang tidak nyaman, itu yang bikin dia nyaman lagi apa? Nah, itu nanti dikembalikan ke dalam kesepakatan kelas. Kalau ada anak yang melanggar, kemudian ada korbannya yang merasa nggak senang, nanti sesuai kesepakatan ini dia dapat apa? Atau diberi perlakuan apa, supaya ada proses penggantian yang dialami oleh korban, rasa nggak senang. Murid atau anak akan tersakiti karena dihukum, akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau hukuman menyakiti, kalau ini konsekuensi hanya rasa nggak nyaman. Iya, kalau hukuman itu lebih banyak ke fisik sih. Iya. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi, anak yang salah itu diberi kesempatan, dia diberi nasihat, diberi arahan, dibina dengan cara yang baik. Jadi begitu dia meninggalkan gurunya yang tadi membina, kembali ke kelas, kembali ke kelompoknya, dia merasa masih pede, dia masih semangat, dia nggak jadi terpuruk. Ya berarti nggak sesuai restitusi itu. Kalau restitusi pokoknya anak itu mendapatkan suasana yang nyaman dalam hal penyelesaian masalah. Jadi dia kembali ke kelasnya tuh dalam karakter yang lebih kuat. Dia jadi masih semangat, masih percaya diri, dia nggak jadi terpuruk. Kemudian kita lakukan 9 ciri restitusi. Pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Anak diarahkan belajar dari kesalahan. Kenapa kamu mukul temannya? Karena dia senang dianggap jagoan itu. Senangnya dipahami sebagai kebutuhan, kan murid membutuhkan kesenangan. Kemudian tinggal diselesaikan dengan restitusi. Anak itu dibuat gimana caranya dia belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Artinya murid yang salah dengan korbannya itu gimana caranya baikan lagi. Menawarkan, bukan memaksa.
kamu salah, sekarang apa hukumannya atau konsekuensinya yang kamu mau apa gitu. Restitusi diri adalah cara terbaik. Dia merenung, dia muhasabah kenapa dia melakukan itu. Kalau dia ingin mencapai tujuan, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, gimana caranya kebutuhan itu terpenuhi tanpa berbuat salah. Adakah cara lain? Nah, itu namanya restitusi diri sendiri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Tadi kenapa dia salah? Kalau dia salah, mungkin dia ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ngambil bekal temannya itu karena dia butuh survival ya, hidup, bertahan hidup. Mukul temannya karena dia butuh pengakuan bahwa dia itu berkuasa. Apa itu? Anak bosan di kelas, dia butuh kebebasan, mungkin pengen keluar. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid itu kembali ke kelompoknya, dia nggak jadi terpuruk, jadi dia masih bersemangat, dia masih percaya diri. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu, ini contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, misalnya dilarang ribut, dilarang membuat kegaduhan, itu peraturan. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan sekolah dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan. Keyakinannya adalah kesehatan. Jadi keyakinan ini yang dipahami pikiran dan hati anak dari apa yang menjadi peraturan di dalam kelas. Jadi dari keyakinan, dari peraturan kelas diubah menjadi keyakinan. Dari keyakinan kelas itu bisa menjadi lingkungan positif di kelas maupun di sekolah. Nanti kalau itu sudah terbentuk lingkungan yang positif, itulah yang kemudian memunculkan budaya positif. Awalnya dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, hingga ke budaya positif. Budaya positif ini ya sudah lingkungan yang lebih luas. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini 5 kebutuhan manusia. Pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan atau ingin dilihat berkuasa, kebebasan atau ingin mencari kesenangan lain ya. Tadi yang saya sampaikan, misalnya anak kenapa dia malas-malasan belajar di kelas, mungkin dia ingin belajar di luar kelas, dia butuh kebebasan. Kesenangan, dia ingin membuat diri dia senang. Kesenangan dia itu nggak mesti dia hal yang positif. Dia misalnya ganggu orang lain, dia senang. Orang lain pusing, dia jadi senang. Tinggal nanti diarahkan gimana kesenangan itu yang anak lakukan itu hal yang baik untuk dia memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, memukul teman yang menghinanya, memukul teman dia karena butuh
diakui berkuasa. Dia butuh akan kekuasaan. Tinggal nanti kita arahkan apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan. Dia itu diakui berkuasa. Yang kelima tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Penghukum ini yang dilakukan dia menghardik atau membentak, menunjuk-nunjuk, kamu ini kebiasaan, telat terus gitu. Kamu ini kebiasaan PR kerjaan di sekolah itu, dia menghukum. Membuat rasa bersalah. Gurunya ceramah, kemudian mengatakan seharusnya gimana? Harusnya kamu jangan kayak gitu. Nah, itu namanya guru membuat rasa bersalah. Kemudian kalau guru sebagai teman, dia membuatkan alasan untuk muridnya. Gimana contohnya? Membuatkan alasan. Bapak paham kamu telat mungkin apa gitulah pokoknya. Bapak juga pernah kayak gitu dulu gitu. Enggak, dia mengubah status dia bersalah jadi agak keangkat, kemudian dia jadi belajar di situ. Dia bukan jadi orang yang bersalah. Dia jadi dalam hal itu dia belajar dalam kesalahannya yang dilakukannya gitu. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah jangan telat lagi, ibu malu gitu. Nanti ibu ditegur pada sekolah. Kalau yang pemantau dia menghitung dan mengukur. Kamu ini diperhatikan berapa hari ya gitu. Apa peraturannya kalau kamu salah? Dia mantau. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu salah apa? Kamu tahu salah kamu apa? Kenapa kamu dipanggil? Ini. Dia manajer. Apa harusnya yang kamu lakukan itu? Sebagai manajer. Jadi kita di sini idealnya sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Membuat rasa bersalah. Ini kalau guru mengatakan ini, guru sebagai posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu saja salah. Itu menghukum. Kalau ini sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Ayolah kamu bisa gitu. Semangatlah, jangan males. Kasihan orang tua di rumah gitulah. Pokoknya yang ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kamu diperhatiin agak kurang semangat. Coba kalau kamu semangat, nanti dikasih hadiah, kasih stiker bintang. Kalau SD kan kasih bintang. Memantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah. Dia hanya ngatur, dia nggak ngapa-ngapain, dia ngatur, dia hanya mengarahkan. Namanya manajer. Dia punya tujuan, yang kerja orang lain, dia tinggal melakukan pengawasan. Tiga itu fungsi manajemen. Kemudian menghukum, sama seperti ini tadi. Nah, manajer itu manajemen. Pokoknya kalau manajemen dia nggak turun tangan sendiri. Dia punya tujuan, selesai masalah. Pakai tenaga kerja orang lain. Kemudian dia tinggal melakukan pengawasan. Tiga itu.
manajer. Kemudian menghukum, kamu selalu saja paling terakhir mau bertugas misalnya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini tentang segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ada anak yang salah, terlambat misalnya. Ya udah nggak apa-apa, Bapak juga dulu pernah terlambat gitu. Cuman Bapak segera gini gitu. Cuman Bapak segera sadar bahwa itu salah. Bapak juga pernah dulu sering misalnya bosan atau gimana gitu. Cuman Bapak segera sadar gitu. Jadi kita ngangkat anak sedikit, kemudian ngajak ke hal yang baik. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kalau bagian validasi tindakan yang salah, ini menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu kenapa begitu? Tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif? Karena dia butuh kesenangan, dia lempar-lemparan botol temannya karena dia senang. Gimana kamu caranya biar senang tapi dengan cara yang lebih efektif, dengan yang nggak salah gitu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian kalau yang ini menanyakan keyakinan kelas mana yang kita sepakati. Misalnya dia buat keributan di kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan untuk menjaga suasana kondusif, saling menghargai, saling menghormati. Nanti anak akan berpikir ke sana arahnya. Kemudian setelah itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dia tahu dia salah, dia nggak sesuai dengan keyakinan kelas. Tanyakan kembali dia pilihannya mau jadi seperti apa. Nanti harapannya atau jawabannya nanti kita akan arahkan ke sesuatu yang lebih baik. Sebaiknya ya taati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tinggal kalau dia ingin membutuhkan sesuatu, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, tinggal diarahkan kebutuhan yang dimaksud itu bisa terpenuhi tanpa melakukan kesalahan. Seperti itu tadi, ini untuk rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Memang manusia anak nggak ada yang sempurna. Jadi kayak gitu. Jadi anak itu merasa dia nggak terpuruk, dia merasa belajar dalam hal itu. Ibu juga dulu pernah sering gitu. Tapi ibu segera segera sadar, segera memperbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi seolah-olah kita yang punya masalah, padahal kan anak yang punya masalah. Misalnya murid nggak senang belajar karena mungkin cara gurunya yang gimana menurut dia nggak asik gitu ya. Jadi nanti kita bicarakan anak gitu, kita selesaikan. Gitu. Validasi kebutuhan, ini kita mengangkat kebutuhan apa yang anak itu ingin penuhi. Yang tadi misalnya dia ganggu temannya karena dia ingin butuh kekuasaan. Ini menanyakan keyakinan, apakah keyakinan yang ingin telah disepakati, kemudian yang itu dilanggar oleh anak. Keyakinan mana yang dilanggar? Itu nanti akan juga dikembalikan akan seperti apa anak itu pilihan solusinya itu. Oke, ini contoh penerapan. Nah, ini pertama membuat dulu kesepakatan ingin seperti apa yang ingin kita sepakati dalam pembelajaran. Jadi kita
dari kesepakatan kelas diubah menjadi kalimat positif. Yang dilarang itu diubah jadi yang positif. Setelah jadi, keyakinan kelas diubah menjadi poster, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Kemudian tinggal penerapannya. Penerapan keyakinan kelas itulah namanya kebijakan universal. Jadi murid itu menjaga semangat dia, kemudian saling menghargai, saling peduli, beretika dengan baik, sopan santun. Nah, ini termasuk keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan, kemudian menjaga ketenangan kelas. Murid ini dipenuhi kebutuhannya, utamanya tentang kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Mereka boleh belajar dengan cara yang mereka sukai, bisa membaca saja sambil menulis atau eksplorasi di Google. Udah. Bapak Ibu, itulah pemaparan tentang bagian-bagian dari budaya positif. Jadi sebenarnya yang sudah kita lakukan itu sudah mengarah pada budaya positif, tinggal dipaskan sama teorinya gitu. Kalian dilakukan itu sudah bagus, sudah bermakna, cuman tinggal disesuaikan lagi sesuai dengan teori. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Miswanto. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Oke, silakan Bapak Lekatwahono. Sini aja. Ya baik, ini bukan bertanya tapi kita diskusi aja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan ini sangat menarik terkait tentang disiplin positif, di mana kita tadi ada sedikit membahas tentang hukuman dan juga reward. Dalam pemaparan yang lebih disampaikan, lebih titik beratkan adalah disiplin yang baik itu adalah disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri ya. Apa namanya tadi, motivasi intrinsik. Nah, tapi ini diskusi kan ya. Jadi menurut pandangan saya sendiri, apapun itu sebetulnya motivasi itu sebenarnya semuanya baik. Baik itu motivasi dari luar ataupun motivasi dari dalam diri sendiri, itu semuanya baik. Yang mungkin kita harus sepakati adalah yang terbaiknya adalah dari dalam diri. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lekatwahono. Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan? Mohon izin tanya untuk Pak Mis, tadi kan dijelaskan tentang adanya 3 bentuk hukuman, restitusi, dan konsekuensi ya? Ya, itu bukan Pak? Ada yang di slide yang itu, ada hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Untuk saya sendiri masih belum bisa bedain secara spesifiknya antara 3 poin itu. Yang mana ya? Ada deh. Ini ada hukuman, ada tabel di sini. Nah iya, untuk cara ngebedain secara spesifikasi itu bagaimana ya Pak Misa? Antara apa itu, bagaimana hukuman, konsekuensi, restitusi, itu sih yang masih belum secara spesifiknya paham untuk tindak nyatanya.
Jadi kalau yang hukuman ini kan yang biasanya kita pahami sebagai sesuatu akibat yang anak itu terima karena dia melanggar aturan. Kalau dikatakan hukuman ini biasanya nggak nyambung dengan kesalahan. Datang terlambat nggak boleh masuk, kan nggak ada hubungannya sama itu. Tapi kalau misalnya konsekuensi karena dia misalnya merobek buku temannya, konsekuensinya harus mengganti. Dia numpahin air, konsekuensi ngelap, ngepel gitu. Dia selaras atau segaris linear. Kalau restitusi dia lebih ke bimbingan, kemudian pilihan-pilihan gitu. Jadi anak itu diberi apa semacam nasihat gitu ya. Kemudian nanti dia dikasih pilihan, dia sebaiknya gimana, apa yang kamu harapkan setelah ini gitu. Dia kalau dia mengakui kesalahan, kamu kesalahannya karena apa yang ingin dicarinya, kemudian nanti harusnya kamu kayak mana gitu. Itu jadi ada obrolan seperti itu, ada arahan seperti itu namanya restitusi. Proses lebih panjang restitusi ya Pak. Jadi ada pemberian pilihan-pilihan lain. Kalau yang hukuman langsung tadi kan karena salah langsung apa itu. Kalau dia konsekuensi juga sama. Numpahin air harus ngelap. Dia langsung. Kalau restitusi dia dikasih kesempatan, kemudian pilihan-pilihan lain. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi tinggal nanti hal-hal yang lain mungkin di luar ini boleh ditanyakan lagi untuk harapannya ini sama-sama kita pahami kemudian kita terapkan. Jadi apa yang kurang yang selama ini kita lakukan itu bisa kita sempurnakan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk di sesi terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.